Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah data mining. Dan ini kita bahas terkait tentang klasifikasi dengan algoritma KNN. Dimana untuk algoritma ini mempunyai prinsip bahwa data yang akan diolah ini akan dibandingkan dengan data baru, sehingga akan menghasilkan kedekatan dari data yang dikombinasikan dengan data baru tadi. Dimana untuk KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap pengumpulan data berdasarkan pembelajaran yang sudah terkelompokkan sebelumnya atau terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam kategori supervised learning. Artinya algoritma ini harus diproses secara pembelajaran terlebih dahulu supaya nanti si komputer bisa belajar dengan sendirinya. Lalu untuk deskripsi KNN ini diberikan titik query yang akan ditemukan sejumlah objek atau training yang paling dekat dengan query. Tingkat klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi K objek. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query distance yang baru. Ini ada rumus dari KNN. Lalu untuk tahapan-tahapan KNN-nya seperti ini. Nah, ini ada contoh penerapan dari klasifikasi data mining pada umumnya. Pertama, klasifikasi keberhasilan timnas suatu negara dalam Piala Dunia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bulan depan akan terjadi pesta besar dari sepak bola Piala Dunia, di mana nanti dengan data mining ini bisa memprediksi siapa aja yang kira-kira yang lolos dan berpeluang besar untuk meraih Piala Dunia. Dengan beberapa parameter ada, misalnya kualifikasi playoff, pemain, pelatih, mental, ya, dukungan federasi maupun tempat. Ya. Lalu yang keduanya adalah tingkat kelulusan sekolah dalam tahun tertentu. Ya. Tingkat kelulusan misalnya sekolah tertentu ini akan memprediksi kira-kira berapa persen yang akan lulus, berapa persen yang tidak lulusnya, dan dikelompokkan dari segi laki-laki dan perempuan sebenarnya. Lalu untuk klasifikasi saham untuk prediksi Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya untuk kehadiran karyawan di suatu divisi. Ini misalnya digunakan untuk kinerja dari suatu karyawan. Ini adalah contoh dari kasusnya. Ini terdapat dari kuesioner untuk kualitas tisu, apakah baik atau jelek, dengan atribut menggunakan dua atribut daya tahan dengan daya tahan asam dan kekuatan. Ini ada contohnya, ini tabel 1, ini X1 ini daya tahan, X2 nya ada kekuatan, Y-nya adalah SPK-nya atau keputusannya, dibagi menjadi dua, baik dan jelek. Dimana untuk yang X1 ini untuk data baru, X1 di baris baru ini X1 nya 7, X2 nya 4. Nah, ini kita akan prediksi ini untuk yang X1 nya misalnya 7 dan X2 nya 4, ini kira-kira terkategori baik atau jelek. Ini ada rumusnya. Ini ada kita cari dari 8 kurangi 7 dikuadratkan ditambah 4 kurangi 4 kuadratkan sama dengan 1. Jadi yang nilai 7 dan 4 dan 7 dan 1 ini 7 dan 4 ini merupakan data baru. Jadi data lama dikurangi dengan data baru. Ternyata di sini jarak terkecilnya ada 1 sampai 6 ya, termasuk kategori ini. Jadi untuk di kasus ini terlihat bahwa terdapat data-data baru yang memang terklasifikasi baik terkategori baik atau buruk ya, atau jelek. Jadi nanti dilihat di sini kelihatan kalau misalnya kita buat analogi atau kesimpulan bahwa jika nilai kualitas itu di bawah sama dengan 4, ini termasuk kategori baik. Di atas 4 ini kategori jelek. Ini contohnya nih. Ini ada X1 takaran, yang keduanya adalah pengemasan, yang ketiganya adalah energi.
Yang kategori klasifikasinya ada dua, ada jelek dan bagus. Jadi untuk belajar data mining ini tidak harus dihafalkan rumusnya, tapi harus dikerjakan algoritmanya supaya nanti kita akan mengetahui alur cerita atau alur langkah-langkah dari algoritma tersebut. Mungkin itu aja. Selamat mencoba untuk membuat klasifikasi data mining dengan kasus-kasus yang ada, yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.